li rabbihim Tuhan mereka dengan taat, yaitu dengan taat perintah-perintah Tuhannya disambut dengan taat. Al-husna adalah surga bagi orang-orang istajabu yang menyambut li rabbihim pada Tuhan mereka bertaat, yaitu bertaat. Al-husna baginya adalah surga. Walladzina dan bagi orang-orang alam yastajibu yang mereka tidak menyambut lahu Tuhannya, yaitu orang-orang kafir tidak menyambut seruan Allah. La annahum kalau bagi mereka, kalau sesungguhnya bagi mereka ma fil ardi apa-apa yang ada di dalam bumi jami'an semuanya, wa mislahu dan seperti itu pula ma'ahu beserta itu, maksudnya 2 kali lipat. Wa mislahu dan seperti perkara itu ma'ahu bersama perkara itu, yaitu 2 kali lipatnya. Laftadau sungguh mereka akan menjadikannya sebagai petebusan. Mereka akan membuat pertebusan bihi dengan perkara itu dari adabnya Allah. Tapi tebusan mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa kalau sudah sampai akhirat, enggak bisa. Seumpama saking susahnya, saking besarnya, saking menyakitkannya adabnya Allah di akhirat sana. Seumpama mereka mempunyai dunia dan isinya ini 2 kali lipat, maka itu akan diberikan semuanya kepada Allah demi untuk menyelamatkan dirinya. Ulaika mereka itu lahum bagi mereka su'ul hisabi, seburuk-buruknya hisab. Buruknya hisab itu apa? Yaitu mereka dihukum sehingga ditanya semua perkara yang mereka amalkan itu tidak dikasih ampun semuanya. Buruknya hisab itu. Ma'wahum dan tempat bersemayam mereka jahannam adalah jahannam. Wa bi'sal mihadu dan seburuk-buruk hamparan adalah jahannam. Hamparan itu diumpamakan sebagai hamparan, seburuk-buruk tempat untuk bersemayam adalah jahannam. Apakah orang yang tahu annama unzila sesungguhnya perkara yang diturunkan ilaika kepada kamu Muhammad merabbika dari Tuhanmu al-haq adalah benar, sehingga dia iman kepadanya. Apakah orang yang alamu yang mengetahui annama sungguhnya perkara unzila yang diturunkan ilaika kepada kamu merabbika dari Tuhanmu al-haq adalah benar, kemudian dia beriman kepadanya. Kaman huwa amma seperti orang yang buta tidak mengetahuinya, tentu saja tidak sama. Seperti Sayyidina Hamzah ini tahu bahwa apa yang diturunkan kepada baginda Nabi adalah hak, maka beliau mengatakan ana ala dini Muhammad, aku atas agamanya Nabi Muhammad, kata Sayyidina Hamzah. Tapi kalau Abu Jahal, dia ini buta sehingga tidak tahu kebenaran. Innama yatadzakkaru hanyalah mengambil pelajaran ulul albab, orang yang mempunyai akal. Kalau orang itu enggak ngambil pelajaran urusan seperti ini, ya orang memang akalnya itu kurang. Di dalam akalnya itu ada kekurangan, enggak ambil pelajaran, bingung saja, bingung lagi. Apa-apa bingung. Jangan bingung. Nanti kalau bingung ini kayak tersesat nanti. Apa tersesat? Tersesat itu ya bingung itu. Hanya doa, baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau kasih nikmat, para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin, dan bukan jalannya orang yang dimarahi oleh Allah, dan bukan pula jalannya orang yang bingung. Siapa orang bingung? Orang yang dimarahi Allah, orang yang tahu kebenaran tidak mau mengikutinya, Yahudi. Orang yang bingung itu
Tersesat adalah orang Nasrani, bingung aja. Sudah tahu itu Nabi Isa seorang nabi, seorang rasul, anaknya Sayyidah Maryam. Dia disembah. Kenapa kamu sembah? Wong itu Tuhan. Bingung aku. Katanya ini Tuhan, kok anaknya Maryam. Ini gimana ini? Ya terus gimana? Kenapa kamu sembah? Itu kan bukan Tuhan, itu manusia. Kamu anggap Tuhan. Ya sembahlah Allah yang menciptakan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu Tuhan, lalu yang menciptakan alam semesta siapa? Wong dia baru lahir. Yang menciptakan Imran bapaknya, mbahnya itu siapa? Ya Nabi Isa loh, dia belum lahir. Terus masa Tuhan cucunya Nabi Adam? Nabi Adam diciptakan Tuhan, Tuhannya cucunya Nabi Adam. Gimana pendapatmu? Bingung aku. Loh kok bingung? Ya, jawabannya ya Allah semuanya ini. Itu loh, itu namanya enggak bingung. Kalau dikasih tahu bingung aku. Oh, kapan dikasih tahu bingung? Ya itulah orang bingung. Hanya orang itu innama yatadzakkaru ulul albab. Hanyalah yang bisa mengambil pelajaran adalah orang yang punya akal. Yang bingung itu tidak punya akal. Ya Allah, ya Allah. Alladzina yaitu orang-orang yufuna yang mereka menyempurnakan bi ahdillahi janji Allah. Maksudnya janji Allah ini ya janji ketika mereka itu masih berupa benih itu dijanji alastu bi rabbikum, tidakkah kalian mengetahui bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala, mereka sudah mengatakan, semua manusia ini mengakui Allah sebagai Tuhannya ketika masih jadi benih dulu. Atau setiap janji-janji yang lain. Wala yang kuduna, dan mereka tidak merusak al-mitsaqa, janji dengan meninggal iman atau meninggal perintah-perintah Allah SWT. Waladina, dan orang-orang yasiluna, yang mereka menyambung perkara amarallah yang Allah perintah bihi dengan perkara itu ayu salat untuk disambung. Orang-orang yang menyambung perkara yang Allah perintahkan untuk disambung. Wayahsabuna, dan mereka wayahsyauna, dan mereka mereka takut Rabbahum, kepada Tuhan mereka. Wayakhafuna, dan mereka khawatir su'al azabi, al-hisabi, buruknya hisab. Waladina, dan orang-orang sabar yang mereka sabar betah di dalam taat kepada Allah, menghadapi musibah, menahan dari maksiat, itu sabar dari itu semuanya. Sabar, betah, istiqomah di dalam taat, betah tidak putus asa ketika mendapati musibah, dan betah menahan diri dari seluruh kemaksiatan. Ibtigha'a wajhi rabbihim, untuk mencari wajah Tuhannya, maksudnya mencari ridho Tuhannya. Wajah itu berarti ridho dalam bahasa kita ya seperti itu. Kenapa kamu kesini? Golek rai aja. Nah, golek rai, golek wajah, cari mukaku kan kamu itu. Maksudnya itu cari supaya aku melihat kamu, memperhatikan kamu. Sehingga ibtigha wajhi rabbihim, mencari muka Tuhannya, maksudnya mencari ridho Tuhannya, biar dilihat oleh Tuhannya dengan penglihatan rahmah dan maghfirah, sehingga bisa dimasukkan surga. Wa aqamu, dan mereka menegakkan as-salata, salat. Wa anfaqu, dan mereka menginfakkan mimma, dari perkara razaqnahum yang kami rizkikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Wa yadra'un, dan mereka menolak bil hasanati, dengan kebaikan, as-sayyi'ata, menolak as-sayyi'ata, keburukan, semua keburukannya ditambal dengan amalan-amalan baik.
Semua dosa-dosanya ditambal dengan amal baik. Yang dulunya itu berbuat ngawur, kurang adab, ditambal dengan berbuat sabar dan beradab. Yang dulunya itu berbuat suka menyakiti orang lain, kemudian ditambal, dirubah dengan kesabaran. Ulaika mereka itulah bagi mereka. Atau ini yang dimaksud juga, yang dimaksud ini juga ayat ini bukan hanya untuk diri sendiri, kepada orang lain yang berbuat kurang ajar dia bersabar. Jika yadrauna maksudnya begitu. Wa yadrauna dengan membalas bil hasanah dengan kebaikan, as-sayyi'ata keburukan. Kalau ada orang yang kurang ajar dengan dia itu bersabar, aris, berbuat bijak. Kalau ada orang yang menyakiti dia, maka dia bersabar, hatinya lapang dada. Ulaika mereka itulah bagi mereka. Uqbad-dar adalah kampung pungkasan, kampung akhir yang baik. Atau Uqbad-dar adalah akibat yang baik di dalam akhirat, di dalam kampung akhirat. Jannatu adnin, kampung akhirat itu adalah, maksudnya Uqbad-dar itu adalah surga Aden, yadkhulunaha yang mereka akan memasukinya. Paman dan berserta orang solaha yang bagus, yang soleh, min abaihim dari bapak-bapak mereka, yaitu orang-orang iman, wa azwajihim dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim dan dzurriyyah mereka, dan anak cucu mereka, berkumpul semuanya nanti di akhirat sana itu. Tapi yang iman loh, yang soleh. Kalau yang enggak soleh ini bermakna iman, maksudnya di situ itu. Makanya apa senengnya Allah Subhanahu wa taala itu berkata kepada Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh berdoa supaya anaknya itu diselamatkan oleh Allah dunia ataupun akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Wahai Nuh, dia itu kan termasuk keluargamu. Aku berjanji kepadamu untuk menyelamatkan keluargamu, tapi anakmu itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih. Yang diamalkan dia itu adalah amalan yang tidak baik, yaitu kafir, tidak beriman. Gara-gara kumpul bersama orang-orang kafir kesukaannya. Suka ngobrol sama orang yang tidak berkumpul dengan orang soleh. Makanya di dalam menjaga diri biar jadi orang soleh itu salah satu caranya yaitu jangan kumpul sama orang nakal. Jangan selalulah berjamaah. Selalulah kumpul dengan kumpulan-kumpulan orang soleh. Ini penting sekali. Kalau sudah mencar sendiri, berjamaah itu ya macam-macam, bukan hanya berjamaah fisiknya saja, tapi berjamaah rohaniyahnya, berjamaah fikirnya itu. Itu berjamaah seperti ada orang itu yang fisiknya itu berjamaah, tetapi hatinya, rohaniyahnya tidak pernah berjamaah, seperti orang-orang munafikin yang ada di Madinah. Kelihatannya jamaah, kelihatan di masjid, kelihatannya sholat, tetapi hati itu gak pernah berjamaah dengan Nabi, gak pernah berjamaah dengan orang-orang beriman. Tapi jangan sampai salah kaprah nanti. Kamu mau kayak aksesorisnya orang edan, ya dah, rocker katanya, ya. Kemudian kalau dikasih tahu, kamu itu jangan pakaian seperti ini. Orang itu yang penting hatinya. Nah, walaupun itu tubuhku kayak begini bersama rocker, tapi hatiku bersama Wali Songo. Oh gitu, kelihatannya panjang edan tenan kamu itu sudah. Nah, itu enggak benar juga. Orang itu semuanya itu ya ada alamatnya. Kalau orang itu orang hatinya baik, itu ya tubuhnya itu pengennya kumpul sama orang baik. Tubuhnya hanya pengen berbuat baik, pengen menirukan orang-orang yang baik. Sekarang kalau dia ini berjamaah dengan Nabi, kalau hati
Hati itu akan berpengaruh kepada zahir. Selalu begitu itu. Tapi kalau hati itu ada nipunya, dalam hati, itu mesti zahirnya juga nipu. Tapi kalau hatinya itu jujur, benar-benar iman kepada baginda Nabi, mesti dia itu senangannya ittiba sunnahnya baginda, ittiba Nabi. Pengen menghidupkan sunnahnya Nabi, pengen selalu berjamaah, kumpul dengan orang Islam, orang yang beriman. Begitu. Itu sudah mesti, itu nggak bisa tidak. Tapi kalau dalam hati ini ada kebohongan di dalam hati, maka dia itu akan menyuruh tubuh ini juga untuk berbohong, berpura-pura soleh, berpura-pura baik. Sebetulnya karena hatinya itu kotor, berpura-pura baik. Kenapa kok pura-pura baik? Pura-pura baik karena dia ini lagi bersama orang-orang yang baik, maka pura-pura baik. Seperti itu. Ketika kumpul dengan orang-orang soleh, maka pura-pura soleh juga. Tapi hatinya busuk. Akan nampak sekali bila dia ini sudah keluar dari kumpulannya orang-orang soleh, maka ternyata dia ini edan bersama orang-orang kafir. Nah, seperti itu. Berbeda dengan orang soleh yang hatinya itu lurus. Dia senangannya kumpul sama orang soleh, kumpulnya dengan soleh karena ikhlas pengen supaya terjaga imannya, terjaga akhlaknya, terjaga tindak tanduknya. Begitu dia kumpul dengan orang kafir, ya, karena di suatu tempat, suatu keadaan dia harus berkumpul dengan orang-orang yang lain, maka kondisi dia tidak berubah sama sekali. Karena dia jujur. Emas itu selalu dikumpulkan dengan emas, ya. Tapi emas ketika dikumpulkan dengan besi tetap emas saja. Paham nggak? Nah, emas intan itu selalu akan dikumpulkan nanti sama intan, ya begitu. Tapi suatu kali intan ini dikumpulkan, ditaruh di satu cincin emas namanya gitu, maka apakah terjadi emas? Enggak, ya tetap intan. Tetap intan. Dikumpul siapa tetap intan karena dia itu intan. Atau dia berlian, tetap saja itu berlian. Itulah orang iman itu di dalam kondisi seperti apapun sama. Sama. Orang-orang tidak beriman itu, apalagi orang munafikin, itu bisa dia asli hatinya itu kafir, tapi kalau kumpul sama orang iman itu kelihatannya kaya iman, kaya orang iman. Tetapi itu hanya yuraunan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Nah, mereka itu hanya untuk membuat fashion saja. Fashionnya orang iman, berpenampakan, menunjukkan image, gambaran ini orang iman. Tetapi ketika di belakang enggak, mereka sudah tidak iman lagi. Nampak. Maka hakikatnya kamu itu siapa? Kamu diri kamu itu ketika tidak ada orang itulah kamu. Kalau masih ada orang, kamu itu siapa? Itu mbuh rong karuan, kamu itu siapa? Kamu di depan ustadzmu, kamu di depan orang tuamu, kamu di depan teman-temanmu. Nah, sebetulnya itu kamu itu siapa ketika sudah sendiri tidak ada orang. Nah, saya contoh yang mudah, jadi tidak mengatakan dosa atau enggak dosa. Ini sekarang kamu itu pelajar atau bukan hakikatnya. Ya. Kalau waktu di sini bersama teman-temannya belajar bawa kitab, enggak buku. Kalau sendirian masih pegang buku apa enggak, bahkan kitab apa enggak. Nah, kalau sudah enggak sama sekali, hakikatnya kamu itu bukan pelajar. Petani sedang belajar. Paham enggak? Nah, bukan pelajar. Penunggu toko itu susulnya itu. Ada lagi yang lebih aneh lagi. Katanya pelajar itu di pondok itu dagang, jual beli online. Dagangan. Padahal harusnya seorang pelajar itu konsentrasi habis-habisan untuk belajar itu. Ada orang, enggak ada orang belajar. Ya begitu. Karena ini namanya pengen tahu jati dirimu itu seperti apa. Itu ketika sendiri itulah kamu pikirkan. Ketika disuruh, ya orang disuruh berangkat. Ketika ada yang disuruh masih berbuat baik apa enggak? Berbuat soleh apa enggak? Kita sedang disuruh oleh ustadz kita untuk
yaitu baca sholawat, mana seperti itu, amalan. Ketika sudah baca sholawat, masih amal enggak? Ya itu. Waktu khuruj, kayak amal semuanya, malam tahajud dan lain-lain. Begitu pulang, nah itu ya hakikatnya kamu itu ya seperti itu, gitu loh. Kalau robah itu, ya itu bukan berarti buruk, itu sudah baik, ada usaha baik minimalnya. Tetapi itu hakikatnya sudah sampai seberapa agama atau kecintaanmu kepada sunnah itu ya ketika tidak ada orang itulah. Itu kamu lihat. Sedangkan nanti di kubur itu nggak ada orang loh, itu sendiri. Nah, kubur itu sendiri loh seseorang itu. Makanya diperhatikan diri sendiri ini. Aku ini termasuk golongan apa? Termasuk golongan 1, 2, 3. Masuk golongannya orang apa ini? Ini golongannya siddiqin, apa syuhada, sholihin, atau golongan yang lebih rendah daripada itu lagi? Atau hanya apa itu simpatisan? Nah, makanya itu dilihat diri kita ini. Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عاصم سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.